Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sefikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perikop ini, Rasul Paulus memberikan nasihat berkaitan dengan kewajiban yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Nasihat tersebut adalah hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nasihat ini sebenarnya menunjuk pada kehidupan bersama-sama dengan saudara seiman dengan cara menjadi satu pikiran, atau berkaitan dengan memiliki pemahaman akan kebenaran yang sama tentang Allah, memiliki kasih agape yang sama, meningkatkan rasa berbagi sehingga dapat menyatu atau menjadi selaras dalam jiwa satu dengan yang lainnya. Cara untuk dapat membangun kesatuan tersebut yaitu, pertama, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar orang Kristen adalah kesombongan dan nafsu. Jika kita melakukan segala sesuatu termasuk dalam pelayanan dengan cara selalu bertentangan dengan saudara-saudara kita, maka ini sama dengan mencari kepentingan diri sendiri. Apabila kita melakukan pelayanan dengan tujuan pamer, maka kita sedang mencari puji-pujian yang sia-sia. Kedua hal ini dapat merusak kasih dan menyalakan perseteruan antara orang Kristen. Dan karena Kristus datang untuk melenyapkan segala perseteruan, maka marilah responi setiap hal yang terjadi dengan sikap rendah hati. Dan jangan izinkan roh kesombongan menguasai batin dan pikiran kita. Lalu yang kedua adalah kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama pada diri kita sendiri. Cara ini sebenarnya memiliki pengertian bahwa kita harus dapat keras terhadap diri sendiri, terutama berkaitan dengan kelemahan-kelemahan kita, dan memiliki kasih ketika kita menghakimi orang lain. Atau dapat juga berarti memiliki kepekaan berkaitan dengan kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri, serta menganggap kebaikan orang lain lebih daripada kebaikan yang kita miliki. Dengan demikian, dalam segala situasi, kita dapat dengan cepat mengoreksi kesalahan sendiri dan memiliki kasih Kristus dalam hal membimbing, menegur, serta menasihati orang lain. Saudara, inti daripada nasihat Paulus sebenarnya adalah sikap rendah hati di antara sesama orang percaya yang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kristus sebenarnya memberikan teladan sikap rendah hati melalui kematiannya di kayu salib.
demi menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dari hukuman kekal. Sehingga dengan mata yang tertuju pada salibnya, mari kita senantiasa setia dalam proses pertumbuhan kita dalam Kristus. Tetaplah rendah hati dan memiliki kasih dalam segala hal yang dikerjakan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mari mengoreksi hati kita di hadapan Allah. Apakah ada sikap mementingkan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia di dalam hati kita? Dan apakah sikap tersebut juga mewarnai hubungan kita dengan saudara seiman dalam pelayanan? Mari izinkan Roh Kudus mengoreksi batin kita dan mintalah ampun jika sikap tersebut masih ada dalam hati kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari kami terus rindu untuk kami bisa terus setia di dalam proses pertumbuhan kami akan Engkau Tuhan. Jika ada Tuhan sikap mementingkan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia ada dalam hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mari terus murnikan kami, mari terus sucikan kami Tuhan. Sehingga hati kami dan semua hal yang kami kerjakan, sungguh kami kerjakan dengan mata yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami rindu itu bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, dan kami mau serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Dari hari ini Tuhan, segala hal yang kami kerjakan, kami percaya Allah akan menolong kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.